ketemu lagi. First road trip nyetir sendiri. Biasanya Thomas yang setir, tapi kali ini Thomas nggak ikut karena dia harus kerja. Jadi di mobil ini cuman aku sebagai pilot, terus ada Echa, terus ada Timothy lagi bobo. Terus kita 2 mobil konvoy. Satu lagi mobil di sebelah tuh, itu Anis, Arthur dan keluarga, ya. Kita 2 mobil konvoy berangkat dari Belgia kemarin sekitar jam 1. Terus kita nginep dulu di Prancis, di Celesta. Terus siang ini jam 11 kita lanjut. Setelah belanja untuk perbakalan ke sana, kita lanjut. Sama dalam keadaan hujan juga. Kemarin juga pas kita start kita hujan juga. Jadi summer kali ini emang agak-agak apa ya? Mild summer gitulah kurang lebih, tapi dinikmati aja ya. Oke, so far so good. Perjalanan dari Belgia ke Prancis no problem. Nyetirnya lumayan, gue agak grogi jauh-jauh hari, gue sangat-sangat grogi untuk menyetir sendiri, tapi alhamdulillah lancar. Cuman emang gue harus banyak praktis lah ya, baru sekali gile. Tapi terus ya gue juga ngerasa sih kayaknya gue sering ngegelayang gitu ya. Cuman harus dibiasain aja kayaknya gitu. Kita lihat nanti kalau sampai di sana jam berapa, kondisinya gimana. Mudah-mudahan lancar, biarpun hujan mudah-mudahan aman, lancar. Menurut perkiraan, menurut GPS akan sampai jam 4, tapi let's see telat atau enggak. Karena kita sekarang lagi berhenti dulu. Kita baru lewat border, beli vignette. Nih, kalau masuk ke Swiss kita harus punya vignette seperti ini. Itu. Oke. Lagi YouTube, Pak. Oke, sebentar lagi kita start lagi. Udah selesai semua, udah makan, udah pipis, sudah semuanya. Kita langsung jalan lagi. Nanti sampai sana kita lanjut lagi ya. Oke. Cheers. Selamat pagi.
Udah sampai di Swiss. Lihat, hari ini cuacanya jauh lebih cerah dibanding waktu kita sampai. Bagus ya. Matahari bersinar dan lain sebagainya. Lihat tuh. Oke, pusingnya muter-muter. Cah. Oke, gue cerita sedikit ya mengenai perjalanan gue kemarin itu. Itu benar-benar ini ya, perjalanan kali ini adalah perjalanan yang challenging tapi penting buat gue karena angle-nya enak di mana sih gini ya. Oke. Nah, challenging tapi penting karena apa? Gini loh. Ini anxiety level gue lagi tinggi. Jadi gue nggak ngerasa insecure, bahkan cuman gue nggak ngerasa insecure. Gue ngerasa insecure kalau gue jauh dari rumah. Jangankan di Swiss ini yang jaraknya sekitar 800-900 km. Pergi ke pusat kota aja itu gue bisa yang pas pulangnya gue sesak napas, panik kayak gitu-gitu. Jadi perjalanan kali ini adalah perjalanan yang challenging dan penting karena gue pengen gue keluar dari masalah psychological gue itu, yang satu itu. Tapi yang nggak gampang ya, karena ya ini gue hidup dengan anxiety all my life. Jadi pada saat sepanjang hidup gue anxiety gue nongol, nanti hilang lagi, nanti muncul lagi, dan muncul dengan berbagai macam simptom, dengan ketakutan yang berbeda, dengan physical symptom yang beda-beda. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi, pada saat ini sejak mulai pandemi itu kayaknya si anxiety ini lagi nongol. Gue mau dibilang gue terlalu khawatir enggak juga, tapi mungkin unconscious mind gue berkata bahwa ini serius gitu. Karena gini ya, gue tinggal di negara yang jauh dengan negara asal gue. Gue tinggal jauh dari orang tua gue, dari keluarga gue. Jadi pandemi ini sudah menutup pintu untuk gue pulang kampung, untuk gue bisa ketemu nyokap, untuk gue bisa ketemu kakak gue. Gue sudah 1 kali merefund tiket pulang ke Indonesia karena pandemi ini, dan gue nggak tahu kapan gue bisa beli tiket lagi karena gue nggak tahu kapan perjalanan bisa lancar tanpa ini itu, tanpa yang dibilang perlu karantina apa yang tetek bengek yang kayak begitulah, yang dan ketakutan lain. Mungkin pada saat karantina apa dan lain sebagainya nggak masalah buat gue takut gue bawa oleh-oleh gitu buat orang di Jakarta ya kan, oleh-oleh dalam tanda kutip. Nah mungkin jadi secara nggak sadar gue anxious, gue depres, gue punya beban pikiran, jadi anxiety gue yang nongol ke permukaan. Nah, jadi terus pada saat gue anxious biasanya gue punya physical symptom apapun itu. Sepanjang hidup gue bentuknya selalu berbeda-beda. Jadi pada saat awal keluar itu hanya shortness of breath, tapi kemudian berkembang menjadi simptom-simptom yang lebih berat. Gitulah kurang lebih. Mungkin gue takut terlalu membosankan cerita itu, mendingan gue potong pendek bahwa gue pengen keluar dari itu nih, dari anxiety gue yang saat ini. Nah, bulan Agustus ini, Juli Agustus kan liburan summer ya di Eropa secara general. Nah, pasti ada liburan yang sudah direncanakan dong, gitu kan. Nah, Agustus ini perjalanan yang sudah gue rencanakan adalah perjalanan ke Swiss ini dengan teman-teman dari Belanda, dan yang kedua adalah yang gue pernah cerita sebelumnya, perjalanan honeymoon itu yang direncanakan oleh suami dari sudah jauh-jauh hari dari awal tahun.
Nah, perjalanan honeymoon ini kan surprise trip ya. Kita belum tahu mau ke negara mana karena dipersiapkan oleh travel agent. Travel agent nggak kasih tahu kita mau kemana. Tapi yang pasti perjalanannya akan naik pesawat. Nah, pesawat ini biggest fear-nya gue. Gue itu selalu anxious kalau gue naik pesawat. Nah, gue nyaman. Gue gue pengen perjalanan honeymoon gue nanti nyaman. Gue pengen traveling dengan nyaman. Gue nggak mau anxious. Gue nggak mau tiba-tiba gue yang ada physical symptom ini itu pada saat gue berangkat honeymoon atau pada saat honeymoon atau pada saat pulang. Jadi gue pengen perjalanannya smooth. Nah, perjalanan Swiss ini jadi perjalanan yang sangat penting karena gue mentrain diri gue untuk siap untuk perjalanan gue nanti, honeymoon gue nanti gitu. Gue ngerasa ini cukup 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 oke nih untuk membantu gue siap nanti. Karena apa? Karena perjalanan kali ini perjalanan pertama gue ke Swiss tanpa suami. Oke, gue pernah ke Swiss tanpa suami gue pada saat gue rapat BIMTEK untuk PPLN waktu itu di Zurich. Dan itu gue berangkat dengan tim PPLN dari Belgia. Kita traveling naik mobil, tapi gue nggak nyetir, gue hanya penumpang, gue hanya peserta aja. Nah, ini perjalanan ke Swiss kedua kali tanpa suami dan gue harus nyetir sendiri gitu dan nah jadi jangankan nyetir ke ke Swiss ya yang 800-900 km, ke Belanda aja gue sek napas cuy gitu kan. Ke sentrum gue naik tram aja gue sek napas ya kan. Maksud gue ya jadi ini maksudnya ini gue rasa ini challenge yang cukup bagus nih untuk latihan gue gitu. Dan alhamdulillah gue bisa melewati itu dengan baik. Jadi itu makanya gue sangat eager untuk mendokumentasikan perjalanan gue karena gue pengen video ini bisa menginspirasi gue beberapa tahun dari sekarang. Gue pengen bisa menginspire my future self untuk gue pengen video ini bilang bahwa ke future self gue bahwa hey, lu bisa, you can do it gitu. Jadi whatever it is you put your mind into, you can do it. Jadi ini gue pengen ini sebagai reminder untuk gue senang banget kalau misalnya ini bisa menginspire orang-orang lain. Oh, it would mean the world to me. Tapi cukup dengan video ini bisa menginspirasi gue, itu udah sangat cukup karena itu tujuan gue yang utama. Pada saat gue anxious gue bisa nyetir jauh loh sendiri dalam cuaca buruk kayak gitu-gitu. Jadi gitu, pada saat gue mau nyerah, gue harus bisa bilang ke diri gue bahwa you can do it. Itu aja. Jadi aku akan terus mendokumentasikan perjalanan ini sampai selesai. Jadi nanti sekembalinya gue ke Belgia, gue akan dokumentasiin lagi. Itu kita rencana pulang dari sini. Sekarang hari Rabu, kita rencana pulang ke Belgia hari Jumat. Tapi seperti perjalanan berangkat, kita juga akan potong perjalanan di tengah. Gue akan stop di Prancis dan nginep di sana semalam, baru lanjut ke Belgia. Karena gue udah ngerasain nyetir langsung ke sini, gue sebetulnya dalam hati gue bisa in one go ya langsung. Tapi gue nggak mau terlalu ngoyo, gue mau santai aja karena ini liburan. Gue nggak pengen penumpang di mobil gue juga pada stres gitu karena perjalanan ini. Sebetulnya bisa, gue ngerasa gue bisa kalau kita berangkat pagi-pagi banget, tapi which is sebetulnya kita nggak akan mungkin bisa juga berangkat terlalu pagi. Jadi ya udahlah, lagi pula ini liburan toh gitu kan. Jadi kita yang santai aja, yang santai, yang aman, yang nyenengin lah buat semua gitu. Jadi kita potong di tengah. Toh di Perancis pun kita rencana mau belanja banyak nih karena di Perancis kan ada tuh oleh-oleh yang enak lah yang gitu, yang pengen kita hunting gitu. Kita pengen hunting itu nanti. Oke. Jadi gitu aja. Ketemu lagi hari Jumat dan Sabtu. Oke? See you guys. Have a nice holiday.
Stay happy, stay healthy. Dah.